dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Waktu saya kecil di kampung sana, saya sudah selalu melihat merek gudang garam, begitu indah. Tapi, halo para pemirsa, dalam waktu dekat, yang Anda akan lihat adalah foto-foto dada rusak seperti ini. Nanti sampul rokok akan seperti ini. Mana dia? Ah, ini dia nih. Bakal seperti ini dan nanti sampul rokok yang Anda akan lihat. Apa itu? Kaki busuk, dada busuk. Tapi di satu pihak, pemerintah butuh 200 triliun untuk membiayai pembangunan. Kesimpulan terakhir, apa kerugiannya? Tolong singkat-singkat saja. Apakah peraturannya perlu didukung atau stop? Kalau kami mulai dari PP-nya, beberapa pasal di PP itu masih harus kita review. Ya. Kemudian proses penyusunan peraturan Menteri Kesehatan dihentikan saja dulu. Dihentikan? Sambil menunggu pejabat Yang Menteri sudah hampir baru. keluar nih? Belum. Sudah hampir? Belum. Kementerian Perindustrian belum diajak bicara. Oke, Anda gugat nggak kalau sampai keluar? Gugat ke Mahkamah Agung? Ya. Ya? Ya digugat, Pak. Honor saya nggak mahal kok, Pak, untuk pengacara. Pak Roy gimana? Ya, kami mengingatkan bahwa perlu peraturan itu ada mitigasinya, ada kontingensinya. Colok ya. to the point. Draft peraturan Menteri Kesehatan harus dirobek nggak? Ya, ini yang kami minta untuk dapat kami asosiasi sedang memikirkan untuk GR karena ini sangat memukul ekonomi. Memukul ekonomi, tidak boleh jual radius 200 meter. Tidak ada sosialisasi. Warnanya hanya boleh kuning busuk. Hanya boleh di sampulnya paru-paru busuk. Ya. Jadi Anda tidak setuju peraturan itu? Ya, jalan terbaiknya berunding, Pak. Harus diajak bersama dong. Oke, Pak Andre, dari segi kerugian negara kalau tetap dipaksakan? Saya rasa tadi sudah disampaikan bahwa 218 kemungkinan 218 triliun. Ya. Jadi itu adalah dampak ekonomi secara general 160 triliun. Sedangkan BPJS berapa? Penerimaan. Jadi kalau 160 triliun itu adalah dari sisi penerimaannya. 218 adalah dampak ekonominya. Tapi tadi saya setuju dengan Pak Roy dan juga Pak Beni bahwa diajak berunding lah. Diajak berunding. Sebetulnya jangan asosiasi saja, kementerian saja Tolong tidak diajak dijawab, Pak. berunding. Kalau tidak diajak berunding akan gugat ke Mahkamah Agung? Ya, itu Judicial review, jawab dulu, yes or no? Kita negara hukum. Ya. Menyelesaikannya dengan hukum. Jangan lupa nomor telepon saya sewa pengacara. Pak Saleh, DPR gimana? Ya, kami sekarang ini sebetulnya sedang melakukan evaluasi terhadap peraturan pemerintah Kenapa itu. tidak awasi Departemen Kesehatan? Jangan suka-suka. Karena memang untuk membuat peraturan pemerintah itu adalah kewenangan pemerintah, Bang. Ya. Jadi kami kan undang-undangnya sudah. Jadi kami sekarang sedang melakukan pengawasan terhadap peraturan pemerintah itu karena bukan hanya soal pasal rokok. Kemarin tuh pasal alat kontrasepsi juga digugat juga oleh masyarakat ke DPR. Kita dengar semua itu. Jadi nanti pada saatnya tentu pengaduan-pengaduan masyarakat terhadap peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini nanti semua kita akomodir. Tapi Bapak udah mau berakhir jabatan. Kan masih berlanjut. Jadi yang akan datang ini, insya Allah, ya gini, insya Allah yang akan datang ini kan kita akan titipkan pada siapapun yang akan ngurus kesehatan ini. Terima kasih. Ini penting sekali. Ya, Pak Tabrani, Bapak yang terlalu ngotot seolah-olah industri rokok harus dimatikan. Kenapa, Pak? Pak, kita bicara aturan sekarang, undang-undang. Aturan yang sewenang-wenang katanya. Tidak ada aturan sewenang-wenang. Oleh karena itu, tugas negara apa undang-undang dasar? Mencari uang untuk rakyat. Tidak, melindungi segenap rakyat. Baca. Melindungi dengan kasih pendidikan, ada uang untuk membayar. Termasuk melindungi. Bagaimana melindungi kalau rakyat miskin? Justru itu. Melindungi pengusaha juga. Rakyat miskin sudah terjebak menyandu. Belanja rokoknya nomor 2 setelah beras. Yang lain kurang. Saya mau tanya Kenapa Bapak, sudah terjangkau? berapa rencana budget untuk IKN? Berapa triliun? Ada yang bisa jawab nggak? 400. 400 triliun. 460. Kalau sampai 200 triliun dari cukai rokok hilang, siapa yang bayar itu, Pak? Bapak mau bayar? 400 triliun itu berapa sih? Simulasinya dari Mas Andri itu banyak punya masalah metodologi. Saya bilang lawan nanti, ayo Oke, kita. kalian berantem deh nanti. Oke. Kalian berantem deh. Oke. Jadi aturannya adalah yang penting lindungi rakyat dari lingkungan yang merusak dirinya. Rokok itu merusak diri dan merusak orang lain. Lindungi. Oleh karena itu di seluruh dunia rokok ini menjadi komoditas yang dicukai. Kenapa? Dia merusak orang lain. Oke. Dia harus didenda. Oke, Ibu Siti, Gitu, Bray. dengan keluhan dari para pengusaha ini, walaupun ada dukungan, apa sikap terakhir dari Kemenkes? Akan tetap keluar peraturan yang
Tidak boleh jualan dalam radius 200 meter. Pedagang asongan, kutangkap kau. Warna-warna gudang garam nggak boleh lagi, hanya boleh ada kuning busuk. Gambar paru-paru busuk dalam sampul rokok. Begitu. Ya, satu, tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi perokok. Ya, saya nggak mau rokok kok. Ya, betul. Maka pemerintah harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga anak tumbuh. Bentar dulu, Pak Harman. Kedua, kalau kita lihat biaya yang dikeluarkan oleh BPJS untuk menanggung penyakit-penyakit akibat rokok itu terus-menerus meningkat dan itu bisa sampai dengan 10 triliun. Nah, kita bayangkan kalau jumlah perokok 100 terus naik triliun, bukan 10 akan naik triliun. lagi gitu. 100 triliun, Pak. Iya. Nih. Ya, jadi itu yang kita lihat. Jadi, walaupun pemasukan seolah-olah besar 208 triliun, tapi yang kita keluarkan untuk membayar kualitas kesehatan itu pasti suatu saat Jadi akan lebih Kemenkes besar. akan tetap ngotot mengeluarkan peraturan menteri yang memberikan pembatasan yang sangat tinggi. Akan keluar dalam waktu dekat. Tapi itu tidak benar, nggak boleh. Karena negara kita negara demokrasi. Tapi nggak, Kemenkes akan tetap nggak akan berubah Nggak pikiran. boleh itu. Negara demokrasi, semua harus didengar. Iya. Semua akan kita dengar, kita akomodir. Tapi tetap akan keluar tapi peraturannya. pilihan akan Tetap akan keluar peraturannya. Iya, karena ke PP itu harus ada aturan teknisnya, Oke, Pak. demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jadi semua pedagang minimarket, pedagang asongan mulai dalam waktu dekat menjauh dari lingkungan sekolah apapun, minimum dalam 200 meter nggak boleh. Ya, hati-hati karena akan ditangkap oleh Satpol PP. Demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV City hari Rabu jam 9 karena hanya satu host yang ahli hukum di negara yaitu Hotman Paris, pengacara dari Prabowo 25 tahun. Sampai ketemu lagi di Hot Room. Mari Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.